Halo my dear friends, kami dari tim podcast SMP Negeri 4 Percontohan. Dan perkenalkan nama saya Reskiana Amanda. Dan kakak boleh dong perkenalkan dirinya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my dear friends. Nama saya Cutko Nisa Kamal. Saya dari kelas 8A. Saat ini saya menjadi tamu untuk podcast SMP Negeri 4 Percontohan. Gimana nih kak hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Yana sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke, kita langsung ke intinya aja ya kak. Boleh. Nah, pertama kali kita mulai dengan hobi kakak dulu nih. Boleh nggak nih sebut-sebutin hobi-hobi kakak yang sering kakak jalani gitu? Kalau hobi, kakak punya hobi yang bisa kayak berubah secepat mungkin. Tapi kalau misalnya kayak apa yang kita lakukan ketika waktu luang, itu ada memanah atau menggambar. Apalagi ya? Oh iya, kakak juga suka main cerita, puppet, storytelling. I'm usually using an English language when I wanna show some puppet show, and also juga suka nulis cerita dan berbagai macam itu suka dilakukan. Nah, dari semua hobi-hobi kakak, apa sih hobi yang sering kakak lakuin ketika aktivitas luangnya? Oh, kalau aktivitas luang itu kadang kakak menggambar sih. Menggambar soalnya kayak lebih rileks kalau menggambar, atau kadang mungkin membaca gitu. Apakah hobi-hobi kakak tersebut ini berhubungan gitu sama cita-cita kakak? Kalau hobi-hobi ini mungkin yang berhubungan itu kembali lagi mereka semua itu kan adalah soft skill. Soft skill itu kita butuhkan ketika kita mau mulai cari kerja, atau misalnya kita mau mulai masuk SMA. Itu biasanya soft skill tersebut dibutuhkan ketika kita mau terjun ke dunia kerja dan semacamnya. Maka mungkin itu cukup berhubungan untuk cita-cita kan gitu. Kakak sekarang kan lagi menduduki bangku kelas 8 kan? Kakak juga angkatan pertama dari kurikulum Merdeka. Iya. Apa sih perasaan kakak pas pertama kali dengar kata-kata kurikulum Merdeka? Awalnya mungkin kita kayak shock gitu ya, kita kaget. Kurikulum baru, apa ini yang berbeda? Di saat yang bersamaan kita juga penasaran. Apakah lebih menarik, apakah lebih unik aja gitu feelsnya, apa ya yang akan terjadi nanti. Sebenarnya kurikulum Merdeka itu juga menarik kan. Kita mata pelajarannya itu dipertajam di bagian yang penting dan banyak lebih mengarahkan ke soft skill, karena mengingat kembali kurikulum Merdeka ini dia tidak hanya membutuhkan nilai akademis tapi juga membutuhkan soft skill untuk kedepannya. Menurut kakak nih, kurikulum Merdeka ini apakah lebih mudah atau kakak lebih menyukai kurikulum Merdeka daripada kurikulum yang sebelumnya? Setiap kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan. Sebenarnya untuk suka tidak suka itu pun relatif. Terkadang ada bagian yang kita suka, ada bagian yang kurang tidak kita suka kan. Tapi untuk kurikulum Merdeka ini cukup bagus karena di sini kita tidak hanya mengajarkan untuk fokus di nilai akademik, tapi kita juga bisa fokus di non akademik gitu. Jadi wawasan kita bisa jauh lebih luas tentang kalau ternyata dunia itu tidak cuma sebatas nilai doang gitu kan. Menurut kakak, apakah kurikulum Merdeka ini lebih susah atau lebih mudah? Tentu kita juga punya saat-saat dimana kita struggling dengan beberapa tugas, tapi ini cukup. Kalau misalnya kayak di materi-materi pelajarannya bisa dibilang cukup mudah, karena kembali lagi untuk kurikulum Merdeka ini mengambil inti-inti sari dari misalnya kayak panjang gitu kan, itu udah diambil inti sari, jadi itu cukup mudah. Sedangkan untuk tambahannya mungkin itu yang bikin kita agak shock, soalnya kan sebelumnya kita belum pernah mengalami pertambahan untuk soft skill berikutnya. Meskipun ini dibilang tidak cukup mudah, tapi ini cukup berguna untuk di masa depan nanti.
Dari semua kesusahan-kesusahan ini pasti ada hal yang menyenangkan dong. Coba dong Kak ceritain. Kalau yang menyenangkan sih kayak misalnya ada P5 ya. Kalau P5 itu kita bisa berkreatif, kita bisa menuangkan seluruh isi otak kita. Apa sih P5 itu? Oh, kalau P5 itu dia itu kayak sistem project. Jadi di mana kita itu bisa nanti diberikan tugas sebuah tema dan menurut tema masing-masing, misalnya kayak kearifan lokal atau misalnya seperti semacamnya. Nah, di situ kita nanti bisa berkreasi atas tugas yang telah diberikan. Dengan alhasil otak kita lebih terstimulus untuk berpikir secara kritis dan mengikuti nalar gitu. Dari podcast sebelumnya kan kita ngundang ketua OSIS nih. Apakah kakak ada harapan untuk periode yang kedepannya? Apakah ada minat untuk menjadi ketua OSIS juga? Oke, pertama dari yang harapan kita untuk ketua OSIS yang kali ini kan, saya berharap semoga ketua OSIS bisa menjalankan tugas-tugasnya secara baik dan juga amanah, jujur terhadap tugas-tugas yang diberikan dan bisa memberikan perkembangan yang berarti bagi sekolah ini. Kira-kira kakak ada niat nggak nih buat jadi ketua OSIS juga? Sebenarnya kakak juga ada niat karena biar kita bisa memacu rasa ingin berkompetisi dalam hal yang positif. Nah, sebenarnya kakak juga tertarik tuh, kayaknya patut dicoba ya untuk mengikuti ketua OSIS ini. Kira-kira kalau kakak mau ikut nih, apa sih tujuan kakak buat jadi ketua OSIS juga? Nah, tujuan saya untuk bagi diri saya sendiri, saya menginginkan jika saya dapat mendapatkan pengalaman yang baik dari memiliki bisa berorganisasi. Soalnya kita bisa mengatur jiwa kepemimpinan kita, sifat berpikir kita bisa mengikuti nalar dan intinya kita tuh lebih terstimulus dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Sorry nih kak, kan kakak tadi juga punya hobi untuk main hand puppet. Boleh dong diliatin atau ditunjukin kepada kami semua ketika kakak lagi main hand puppet. Oh boleh banget loh. Nih ya, tar. Halo teman-teman. Hello my dear friends. Hello my dear friends. My name is Dipo. And sekarang aku lagi berada di podcast SMP Negeri 4 Percontohan. Oh halo, nama kamu siapa? Nama aku Yana, nama kamu siapa? Namaku Dipo. Apa kabar nih Dipo hari ini? Baik, Dipo baik-baik saja dan sehat, alhamdulillah. Dipo punya hobi nggak sih gitu? Hobi ya. Dipo hobinya tidur sama makan buah. Soalnya enak. Dipo ada bawa temen nggak ke sini atau cuma Dipo sendiri? Hari ini Dipo dibawa ke sekolah sama Kak Pocut sendiri aja. Soalnya ya nggak tahu sih, tiba-tiba dibawa aja gitu ke sini. Dipo juga nggak tahu kenapa. Dipo, Ya, Dipo kelihatan dari yang kayak lihat kok Dipo aktif banget sih atau emang karakter Dipo yang kayak gitu? Dipo suka main, Dipo suka cerita, Dipo suka semuanya. Kok menurut Kayana Dipo bau deh. Kak Dipo belum mandi ya? Aduh, ini nih salahin Kak Pocut. Lah kok salahin saya? Ya, Kak Pocut tuh kalau habis udah pakai Dipo pasti nggak pernah bawa mandi. Pasti kayak udah digeletak, udah itu aja, pergi main gitu. Nah, salah Kak Pocut nih, dia yang bandel. Lah, malah salahin saya ya guys ya. Iya siap, saya salah. Maaf ya Dipo, nanti kakak mandiin kamu. Nah, gitu dong, mandiin. Nanti Dipo pulang sekolah mandi ya? Masa Oke. bau sih? Siap, Ya, siap. malu. Oke. Bentar nih Dipo. Dipo kesini sendirian atau ada teman-temannya nih? Oh, tadi Dipo kesini sih emang sendirian. Tapi Dipo punya temen kok. Ada Zizi, si Zebra. Oh iya, sama bestiku, Tinggi si harimau. Abis itu ada Penggi, si penguin. Dan banyak lagi temen Dipo. Kenapa teman-temannya nggak diajak nih? Nggak tahu, soalnya Kak Pocut nih buru-buru ke sekolah. Jadi asal ambil
kali ini seru banget ya bareng Dipo dan Kak Pocut. Apa sih Dipo? Dipo mau closing. Ya udah sabar dulu, aku mau ngasih informasi buat dear friends semuanya. Oke. Bagi dear friends semua yang ingin Kak Pocut tampil lagi di podcast kita selanjutnya, jangan lupa tinggalin jejak di kolom komentar ya. Udah, Dipo mau penutupan, boleh nggak? Ya udah. Nah, jadi bagi dear friends semua, jangan lupa like, comment, sama subscribe